jangan lupa subscribe di channel ini ya gengs, Kirania Family. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Bay di channel Kirania Family. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang mumi, yaitu 5 buah mumi yang sangat-sangat menarik untuk kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah mumi Atacama. Mumi Atacama ini dikenal juga sebagai mumi alien. Bukan dikenal ya guys, lebih tepatnya muminya itu diduga adalah mumi alien. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk ikutin kita terus. Mumi Atacama ini pertama kali ditemukan oleh seorang pencari harta karun di negara Chili. Nah, mumi ini ditemukan di gurun Atacama, sehingga mumi ini dinamai juga dengan mumi Atacama. Ini adalah mumi alien guys, karena bentuk tengkoraknya itu agak memanjang seperti layaknya foto-foto alien yang pernah kita lihat di televisi guys. Mana nih menurut kalian? Apakah ada mumi alien? Silahkan komen di bawah. Nah, tahun 2003, yaitu di negara Chili, seorang pencari harta karun bernama Oscar Munoz menemukan si mumi Ata ini itu di sebuah gereja di kota hantu di La Noria. Ketika diketemukan, ternyata tengkorak si mumi Ata ini bukan Atta Halilintar ya gengs, tapi mumi Atacama itu tengkoraknya itu dia berbeda, sangat tidak lazim bentuknya. Kalian bayangin aja kalau tengkorak itu bentuknya lonjong itu gimana. Terus juga ukuran tengkoraknya itu lebih besar, kepalanya lebih besar daripada kaki dan tangannya, seperti ini ya guys. Sehingga pada masa itu banyak orang-orang yang berspekulasi bahwa itu adalah mumi alien. Menurut kalian gimana nih gengs? Kira-kira itu mumi alien atau bukan? Apakah mungkin ya alien itu datang tuh ke bumi, terus tiba-tiba ada satu yang meninggal di bumi, terus yang lainnya pada pergi tuh ditinggal, dan teman yang ketinggalan itu yang udah mati terus jadi mumi, terus ditemuin sama si Oscar Munoz. Apa mungkin kayak gitu? Kemudian setelah dilakukan riset oleh para peneliti, itu selama kurang lebih 5 tahun ya gengs ya. 5 tahun itu mereka meneliti, dan ternyata ditemukan bahwa ternyata spekulasi yang di awal tadi itu ternyata salah, alias itu bukan mumi alien. Lalu mumi siapakah itu? Mengapa bentuknya seperti itu? Nyata mumi itu adalah mumi seorang anak perempuan ya gengs. Mumi seorang anak perempuan. Nah, dia itu menderita degenerasi tulang, sehingga mengakibatkan bentuk tulang tengkoraknya itu dia berbeda dari manusia pada umumnya. Dan juga ternyata setelah diteliti lebih lanjut, ternyata jumlah tulang rusuk si mumi Ata ini itu juga berjumlah 10 pasang, tidak seperti jumlah tulang rusuk manusia pada umumnya, yaitu 12 pasang. Walaupun belum bisa disimpulkan apa penyebab kematian dari mumi Ata tersebut, tetapi dapat ditarik kesimpulan memang mumi Ata ini itu menderita kelainan tulang ya gengs. Khususnya lagi kelainan itu terdapat pada tulang tengkorak kepalanya gengs. Itu benar-benar beda banget gitu. Jadi diteliti lagi lah si Ata ini, mumi Ata ini, oleh seorang peneliti bernama Ralph Rahman dari Stanford University. Dan diketahuilah bahwa usia mumi ini itu masih anak-anak, yaitu sekitar 6-7 tahun berdasarkan tulang yang diteliti oleh Unimon tersebut. Terakhir, ternyata ada fakta menarik lagi nih guys tentang mumi Ata, yaitu ternyata si Oscar Munoz, yaitu yang menemukan pertama kali tadi, itu tidak menyatakan di mana tepatnya lokasi dia menemukan mumi Ata tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa ketika ia menemukan Ata, Okay. nah, jadi ketika ia menemukan Ata, itu ternyata Ata itu berada di dalam sebuah tas kulit. Nah, terus diselubungi oleh kain putih dan juga memakai pita berwarna kuning. Hal itu menyulut dugaan bahwa mumi Ata ini itu telah diculik atau dirampok makamnya. Karena kalau di kota La Noria, ternyata itu bukan hal yang jarang lagi ya guys ya. Udah bolak-balik terjadi hal seperti itu di kota hantu tersebut. Dan diketahui bahwa pemilik terakhir mumi Ata ini itu adalah seorang pengkoleksi barang antik yang berasal dari Spanyol. Dan kemudian dikatakanlah oleh seorang peneliti mikrobiologi dari Stanford University, Gary Nolan. Jadi Gary Nolan ini mengatakan agar sebaiknya mumi Ata ini dikembalikanlah ke negaranya di Chili, kemudian disemayamkanlah dengan adat yang sebaik-baiknya.
Ya, seharusnya ya demikian ya, gengs ya. Nomor 2, yaitu Mumi Rosalia Lombardo. Nah, Mumi Rosalia Lombardo ini mumi yang bisa berkedip. Cak bayangin ya, gengs ya, emang mumi bisa kedip gitu ya? Ting 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 gitu ya? Aduh, aku nggak bisa bayangin nih. Emang bisa? Jadi gengs, di sebuah kota di Italia yang bernama Kota Sicilia, terdapat satu mumi yang sangat menarik untuk kita bahas. Yaitu tadi, Mumi Rosalia Lombardo, yaitu mumi yang diperkirakan wafat pada tahun 1920. Ini 2021 ya, berarti ada 101 tahun yang lalu ya gengs ya. Banyak juga mitos yang menyebutkan bahwa jika kamu beruntung, kamu itu bisa melihat Rosalia Lombardo itu berkedip ketika kamu mengunjungi dia. Nah, penasaran nggak lu? Beneran nggak sih gitu? Bisa nggak dia berkedip? Atau malah takut gitu, serem? Ya, bagi yang penasaran, pergi no ke Italia, masih ada tuh di Kota Sicilia. Buktiin aja. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi nih gengs ya, apa mungkin sebuah jasad yang udah nggak bernyawa itu bisa berkedip-kedip gitu? Emang bisa gitu? Apa ada kemungkinan? Ada yang tahu? Bisa komen ya gengs ya. Rosalia Lombardo ini adalah mumi seorang anak yang wafatnya itu ketika ia berusia 2 tahun. Wih, kasihan banget ya gengs ya. Itu lagi lucu-lucunya tuh, lagi imut-imutnya. Nah, jadi riwayat ceritanya bahwa Rosalia Lombardo ini itu wafat akibat pneumonia, atau pada zaman dulu itu tahun 1920 itu lagi heboh-hebohnya flu Spanyol yang nyerang ke paru-paru, gengs. Tuh. Jadi, seorang Rosalia Lombardo mempunyai seorang ayah yang notabene juga seorang pejabat di kota Palermo di Italia. Dan ayahnya ini bernama Mario Lombardo. Jadi, Mario Lombardo ini rasa sangat kehilangan, gengs, atas meninggalnya sang putri tercinta di usia yang masih sangat unyu-unyunya gitu. Jadi karena saking sedih dan saking kecewanya si Mario ini, dia memutuskan untuk mengawetkan jasad putrinya tersebut, yaitu dengan pembalseman. Untuk mengawetkan tubuh Rosalia Lombardo, itu adalah seorang ahli pembalseman yang bernama Alfredo Salavia. Mumi Rosalia itu diawetkan di sebuah kotak kaca ya gengs ya. Dia dibuat khas seperti anak-anak yang sedang tertidur, yaitu dibuat poni gitu, terus dikasih pita warna kuning. Abis itu dia ditidurkan dengan posisi tidur dan diselimutin gitu gengs, kayak gini fotonya. Satu kesalahan dari si Alfredo tadi, saat sebelum dia melakukan pembalseman, itu dia tidak memastikan bahwa mata dari si mumi Rosalia tadi itu benar-benar ketutup rapat. Tetapi matanya itu masih kayak ada terbuka dikit gitu gengs, jadi belum tertutup rapat. Sehingga banyak para wisatawan, bukan hanya satu ya gengs ya, sehingga para banyak wisatawan itu yang mengaku melihat Rosalia ini membuka matanya beberapa detik sebelum seperti tertutup kembali gitu. Jadi kayak macam kedip gitu, kayak gini gengs. Wah, itu beneran nggak sih menurut kalian? Tapi itu memang didokumentasikan oleh salah seorang wisatawan, gengs. Itu bukan edit-edit loh. Itu emang didokumentasikan oleh kamera gitu. Karena bukan 1-2 orang yang mengakui melihat hal tersebut. Nah, apa pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Nah, untung cuma kedip doang ya, gengs, kayak ngintip gitu. Gimana kalau si mumi Rosalia tadi tawa gitu? Atau cekikit ikan? Apa nggak ngeri tuh, gengs ya? Serem. Nah, tetapi gengs, hal itu dibantah oleh seorang ahli sejarah yang tempat tinggalnya itu nggak jauh dari lokasi mumi Rosalia Lombardo itu, gengs. Dan apa yang dikatakan oleh beliau, Piombino Mascali tadi mengatakan bahwa yang dilihat oleh para wisatawan tersebut itu bukanlah hal yang menakutkan atau gimana ya, gengs ya. Jadi itu ternyata adalah ilusi optik. Nah, pernah belajar nggak ilusi optik? Jadi menurut si Piombino Mascali tadi, ilusi optik dari cahaya jendela yang berada di samping mumi Rosalia lah yang menyebabkan para pengunjung itu melihat seakan-akan mumi Rosalia itu berkedip.
Karena cahaya matahari itu akan berbeda-beda seiring dengan berjalannya hari semakin sore. Jadi gini gengs, ketika hari siang, kemudian jam 2 gitu ya, terus ke jam 3, ke jam 4, ke jam 5, itu kan cahayanya beda-beda tuh ya, dari jendela itu yang di samping Mumi Rosalia. Nah jadi, karena ada perbedaan cahaya ini, itulah yang menyebabkan para pengunjung atau para wisatawan itu melihat bahwa Rosalia ini seperti sedikit membuka matanya, kemudian seperti menutupkan lagi sedikit, seperti itu. Itulah yang dikatakan dengan ilusi optik oleh ahli sejarah tadi. Ilusi optik terjadi ketika mata kita mengirimkan informasi yang salah ke otak. Ilusi optik terjadi karena otak kita telah mengenali pola dan melihat benda-benda asing dengan baik, yang akhirnya mulai bekerja dengan cepat untuk membuat dan menarik kesimpulan seluruh gambar. Tidak ada yang kelihatan aneh dari Rubik ini, hingga Anda sadar ternyata Rubik ini hanya sebuah gambar 2 dimensi. Ternyata yang berkedip itu cuma ilusi ya gengs ya, ilusi optik. Karena ada perbedaan intensitas cahaya tadi. Gue kirain beneran tadi, ya bener. Ternyata faktanya itu mumi Rosalia Lombardo ini adalah mumi yang sangat-sangat awet dibandingkan dengan mumi-mumi lainnya. Karena gengs, itu kan mumi Rosalia ini tuh kan wafatnya tahun 1920. Nah ini udah 2021, udah 101 tahun. Tapi mumi itu tetap terlihat hanya seperti tertidur aja gitu, diselimutin pula gitu. Nah beda sama mumi-mumi yang lain di tempat tersebut. Tempat tersebut itu bernama Katakombe Capucin. Jadi Katakombe Capucin ini adalah sebuah lorong bawah tanah yang berada di kota Palermo di Italia Selatan. Dan jadi tempat Katakombe Capucin ini itu adalah memang khusus untuk menyimpan jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal. Jenazah itu nggak dimakamkan kayak digali dalam tanah gitu, enggak guys, tapi cuma diletak-letakkan aja gitu. Ada yang ditidurkan, terus dikasih baju, ada yang didirikan gitu guys. Banyak yang pakai baju cantik gitu guys ya, sesuai dengan pilihannya gengs. Di antara ribuan mumi di situ itu gengs, jadi mumi Rosalia Lombardo ini adalah mumi yang paling utuh dan paling bagus, paling awet gitu ya. Jadi yang lainnya itu gengs, itu udah ada yang jadi tengkorak kayak gini nih, udah ada yang tinggal bajunya gitu. Terus gimana ya, tinggal baju maksudnya udah nggak kelihatan lagi tuh wajahnya gitu. Ada yang masih setengah-setengah gitu, agak terawetkan gitu, ada yang mengering. Tapi Rosalia Lombardo ini mungkin karena teknik pembalsaman yang berbeda, jadi dia awet seperti sedang tertidur. Jadi selain dikatakan mumi Rosalia Lombardo ini mumi yang bisa berkedip, dinyatakan juga mumi Rosalia Lombardo ini itu mumi yang seperti putri tidur gitu gengs. Cantik lah pokoknya itu. Jadi penasaran? Yuk sama-sama ke sana, ke Katakombe Capucin. Berani nggak lo? Jadi masuk tuh kayak gitu. Nah lu lihat tuh banyak jenazah diletakkan, ditidurkan, didudukkan dengan posisi-posisi yang menurut kedudukan, ataupun ada yang pendeta gitu, ada yang apa gitu, orang-orang penting itu beda tempatnya gitu. Dan jika seseorang ingin meletakkan jenazah ke dalam Katakombe Capucin ini gengs, ternyata itu ada bayarannya per tahun sekian gitu. Jadi nanti kalau misalnya keluarga yang bersangkutan tidak membayar ataupun menghentikan pembayarannya, maka itu jenazahnya akan dipindahkan ke tempat yang agak tertutup gitu. Nah kalau udah dibayar lagi, nanti akan ditempatkan di tempat yang lebih nyaman gitulah. Terus kalau orang lihat tuh nampak gitu, bagus gitulah. Karena banyak orang yang penasaran, apa sih kira-kira ramuan pembalsem atau ramuan pengawet yang diberikan oleh si Alfredo Sicilia tadi kepada mumi Rosalia. Sehingga banyak orang yang mencari-cari tuh catatan apa kira-kira bahan-bahan gitu dari pembuatan balsem untuk si Rosalia tadi. Dan belum ditemukan, tetapi si Alfredo ini sudah meninggal pada tahun 1933 atau 13 tahun kemudian. Dan setelah dilakukan pencarian lagi gengs oleh orang-orang yang penasaran, dan terakhir ditemukanlah catatan tangan si Alfredo. Dan di situ dituliskan bahwa komposisi bahan-bahan untuk mengawetkan si mumi Rosalia tadi itu adalah salah satunya ada formalin, ada garam seng, ada gliserol, ada asam salisilat, dan lain-lain gitu. Jadi bahan-bahan itu dianggap adalah bahan-bahan yang sempurna untuk mengawetkan suatu mumi. Sehingga mumi Rosalia itu kan jadinya tampaknya sangat-sangat segar, kulitnya tidak mengering gitu gengs. Jadi kelihatannya seperti tertidur gitu.
Jadi itulah ternyata ramuan-ramuan rahasia yang telah disuntikan ke badan mumi Rosalia. Tapi bukan untuk kalian tiru ya gengs ya. Itu formalin, bukan main-main ya gengs. Oke, itulah dia tentang mumi Rosalia Lombardo. Kita lanjut ke cerita mumi yang ketiga. Mumi yang ketiga ini adalah mumi Hamidun alias mumi hamil. Waduh, kebayang nggak tuh? Jadi mumi ini diketemukan badannya itu telah menjadi mumi, tapi mumi ini tuh lagi hamil gitu gengs. Ini adalah satu-satunya mumi yang telah ditemukan dalam keadaan hamil. Gimana ceritanya ini? Yuk ikutin terus. Mumi hamil ini, gengs, ditemukan di makam kerajaan Mesir di Tebes, menurut si penemunya. Tapi faktanya, pada abad ke-19 itu memang para penemu-penemu mumi itu ngakunya kalau mereka nemuin mumi itu di tempat-tempat bersejarah atau di tempat-tempat penting. Seperti mumi Hamidun ini juga, gengs. Jadi, penemunya ini mengatakan dia ditemukan berdasarkan di dekat-dekat makam kerajaan Mesir gitu. Supaya apa? Jadi para ilmuwan tuh tidak langsung percaya, karena pada zaman itu pada rata-rata penemunya bilang kayak gitu. Nah, supaya apa kayak gitu? Ternyata supaya mahal harga jualnya. Ya kan, gengs, kalau dia raja-raja Mesir atau pangeran-pangeran Mesir itu muminya mereka, pasti harganya itu lebih mahal. Jadi kan untung tuh si penjual. Makanya mereka sering ngaku-ngaku kayak gitu. Padahal belum tentu semua mumi itu muminya raja atau pangeran. Bisa jadi itu mumi-mumi orang yang berstatus sosial tinggi tetapi bukan raja gitu kan, bisa jadi gitu ya, orang-orang kaya gitu kan. Ya namanya pedagang, gengs ya, ada aja caranya supaya jualannya itu lakunya mahal. Ya kayak lu juga, kalau misalnya lu belinya di Tanah Abang, bilangnya belanjanya di mana gitu. Belanjanya gue ini, toko gue barang-barangnya bukan dari Tanah Abang nih, dari Bali. Padahal ya di Tanah Abang. Nah, karena belum diketahui asal-usul si mumi ini, maka dinamailah mumi Hamidun ini itu dengan nama mumi perempuan misterius. Karena belum jelas, gengs, dari mana asal-usulnya. Ini kan abad 21 kan, gengs. Malah pada awalnya, saat abad ke-20, para peneliti di abad 20 itu menyatakan bahwa si mumi ini adalah mumi seorang pendeta atau mumi laki-laki pendeta gitu yang bernama Horde Juti. Mereka dapat menyimpulkan hal demikian karena mereka melihat dari peti mumi tersebut. Di petinya itu terdapat ukiran-ukiran gitu kan, gengs. Juga terdapat di sarkofagusnya itu terdapat lambang-lambang yang melambangkan bahwa mumi itu adalah mumi pendeta. Tapi ternyata pada abad ke-21 ini, setelah diteliti dengan alat-alat yang lebih lengkap, diketahuilah bahwa mumi itu bukan mumi pendeta laki-laki, melainkan mumi seorang perempuan. Itu diketahui dari alat yang bernama CT scanner. Nah, dari alat CT scanner tersebut dapatlah diketahui bahwa mumi itu adalah berjenis kelamin perempuan dan berusia sekitar 20-30 tahun. Juga sedang mengandung. Hal itu dapat diungkapkan dengan alat radiologis. Radiologis tersebut menunjukkan bahwa adanya kaki kecil gitu, gengs, di dalam rahim tersebut. Arti mumi itu berarti lagi hamil gitu kan, gengs. Usianya itu kan antara 20-30 tahun. Terus tiba-tiba meninggal gitu kan, gengs. Mungkin karena status sosialnya tinggi atau orang kaya, jadi keluarga itu membuatnya menjadi mumi atau membalsam seluruh tubuhnya beserta janin-janinnya juga sekalian. Dari pemeriksaan lingkaran kepala janinnya diketahuilah bahwa janin tersebut itu sudah berusia sekitar 26 sampai 30 minggu. Tapi sampai sekarang belum diketahui juga nih, gengs, apa penyebab kematian dari mumi tersebut. Nah, para peneliti berharap bahwa pada tahun-tahun mendatang akan bisa diteliti lebih lanjut. Artinya bisa diketahui dari jaringan-jaringan terkecil mumi ini, bisa diketahui gitu, gengs, dengan alat-alat yang lebih canggih-canggih lagi. Kira-kira apa sih penyebab kematian dari mumi hamil tersebut gitu. Yang keempat adalah mumi cantik Xinzui yang berasal dari Cina. Mumi ini, gengs, udah berusia 2200 tahun. Nah, mengapa mumi ini dikatakan mumi yang cantik? Jadi mumi Xinzui yang berasal dari Cina ini ternyata berbeda dengan mumi-mumi yang berasal dari negara Mesir. Karena kalau mumi berasal dari Mesir tuh kan biasanya kulit-kulitnya kering kan, guysnya, semua pada kering. Karena pengawetannya itu kebanyakan memakai garam gitu. Nah, berbeda dengan mumi Xinzui ini.
Kenapa berbeda? Karena mumi Shinzui ini ketika ditemukan itu diotopsi dan ternyata organ-organnya itu semua masih lengkap, gengs. Dan bahkan yang lebih mengherankan lagi, ternyata di dalam pembuluh darah dari mumi Shinzui yang tadi aku bilang udah berusia 2200 tahun, itu masih terdapat darahnya loh, gengs. Nah, jadi peneliti itu bisa langsung mengetahui apa golongan darah si mumi Shinzui. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahuilah bahwa golongan darah mumi ini adalah golongan darah A. Dan dari pembuluh darahnya tadi ini diketahui juga lah bahwa penyebab kematian mumi ini adalah karena serangan jantung, yaitu pada usia 50-an tahun, gengs. Penyakit lain juga ditemukan pada mumi Shinzui ini ya, gengs, seperti penyakit hati, penyakit jantung, empedu, kolesterol. Lalu, apa kira-kira rahasia cantik dari mumi Shinzui ini? Ternyata rahasia cantik dari mumi Shinzui ini adalah terletak pada makamnya ya, gengs. Nah, ada yang tahu kenapa? Ternyata pada makamnya itu kedap udara, gengs, dan juga dibangun dengan sangat-sangat detail. Makamnya itu dibuat setinggi 3 meter ya, kuburannya itu, gengs, tingginya itu 3 meter. Nah, terus lebarnya 6 meter, panjangnya juga 6 meter. Kemudian ditanam itu sedalam 12 meter. Setelah ditanam sedalam 12 meter, juga ditimbun lagi oleh tanah setinggi 15 meter. Kebayang nggak, gengs, gimana detailnya itu dan rumitnya? Jadi di sekeliling makam tersebut itu diisi oleh 5 ton arang. Dan diisi juga dengan tanah liat putih atau kaolin itu setebal 1 meter, gengs. Nah, cara ini diyakini mampu menghambat air agar tidak masuk ke dalam kuburan itu gitu, ke dalam peti. Dan juga mencegah bakteri-bakteri penyebab pembusukan agar tidak dapat masuk ke dalam peti. Dan jasad Shinzui tadi ini ditempatkan di dalam peti yang berlapis-lapis ya, gengs. Yaitu peti matinya sebanyak 4 lapis, bayangin. Peti matinya itu semakin keluar itu semakin besar. Jadi dilapis-lapis gitu, gengs. Tidak cuma itu, gengs ya. Ternyata tubuhnya mumi Shinzui ini juga dilapisi oleh 22 lapis kain sutra dan juga direndam di cairan misterius ya, gengs ya. Belum tahu apa nama cairannya, tetapi setelah diteliti cairan itu mengandung magnesium dan juga mengandung asam. Dan setelah diteliti lebih lanjut lagi, ternyata cairan tersebut tadi itu berisi asam cinabar dan merkuri sulfat. Yang pada zaman dahulu ramuan itu adalah dikenal sebagai ramuan hidup abadi ya, gengs. Jadi itu juga pernah diminum oleh seorang kaisar pada dinasti Qin yang bernama Qin Shi Huang. Nah, ternyata, gengs, bukan cuma terdapat satu makam pada lubang kuburan yang tingginya 15 meter tadi. Ternyata di situ terdapat 3 makam. Yang pertama itu adalah makam suami dari Shinzui yang bernama Li Cheng. Nah, Li Cheng ini adalah seorang kanselir pada masa itu. Kanselir Li Cheng ini meninggal duluan gitu pada tahun 1806 sebelum Masehi. Nah, makam yang kedua itu adalah makam Shinzui. Shinzui ini meninggal setelah tahun 1608 sebelum Masehi. Jadi jarak-jarak hampir 20 tahun gitu ya, gengs ya. Yang ketiga itu adalah makam putra mereka, yaitu putra Shinzui dan Li Cheng. Nah, putranya ini wafat pada tahun yang sama dengan Shinzui, tapi lebih duluan gitu, gengs. Jadi pada tahun 1608 sebelum Masehi, tetapi Shinzui tadi kan dia setelahnya gitu. Nah, anak ini berusia 30 tahun. Ketiga makam ini, itulah dia tadi berisi barang-barang berharga, seperti kain-kain sutra, permadani sutra, dan artefak-artefak yang sangat berguna yang lain, yang khas-khas dari kerajaan Cina kuno. Tapi, gengs, di antara ketiga makam itu, memang yang menarik untuk para peneliti itu adalah makam Shinzui. Karena ketika dibuka gitu, gengs, maksudnya ketika sebelum dibuka, itu kan petinya tuh ada kaca gitu kan, gengs. Sebelum dibuka itu, Shinzui ini masih cantik banget, kayak baru aja meninggal gitu. Kan dia diisi dengan cairan. Jadi kayak kulitnya itu kayak masih, masih lembut. Nah, karena itulah dinamakan mumi Shinzui ini mumi yang cantik, nggak seperti mumi yang dua tadi gitu, gengs. Karena mungkin yang kedua ini juga nggak ada direndam-rendam pakai cairan itu, sehingga tidak seawet dengan mumi Shinzui. Jadi itulah dia kisahnya. Hai gengs, kita masuk ke cerita yang kelima, yaitu mumi Firaun zaman Nabi Musa. Nah, Firaun ini, gengs, itu adalah salah satu gelar yang diberikan kepada seseorang yang mendedikasikan hidupnya kepada pertumbuhan dan juga perkembangan Mesir kuno. Namun tidak sedikit juga Firaun yang dikenal berperan penting bagi negara, dan juga yang terkenal sangat pendendam dan sangat keji. Apalagi waktu sejaman Nabi Musa, gengs. Walaupun nggak semuanya kayak gitu ya, gengs ya. Seperti yang dikisahkan pada Al-Quran bahwa Firaun tersebut mengejar dan membunuhi kaum Yahudi atau Bani Israel, yaitu kaum Nabi Musa. Sehingga dengan terpaksa Nabi Musa ini melarikan para pengikutnya atau Bani Israel ini keluar dari Mesir.
Namun saat ingin keluar dari Mesir, Nabi Musa ini dikisahkan dikejar oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun ini dengan bala tentaranya mengejar Nabi Musa, jalan terus berlanjut hingga ke tepi Laut Merah. Dan di sana pun Nabi Musa mengetukkan tongkatnya. Dan Laut Merah pun terbuka atau terbelah, gengs. Dan mereka pun lari menyusuri Laut Merah beserta kaum-kaumnya. Dan tak sampai di situ, ternyata Firaun tadi tetap terus mengejar kaum Nabi Musa tersebut dengan bala tentaranya tadi. Sehingga setelah Nabi Musa dan para pengikutnya itu sampai di tepi seberangnya, gengs, Nabi Musa kembali mengetukkan kembali tadi tongkatnya. Dan yang terjadi apa? Ternyata lautan kembali menutup, gengs. Nah, wahyu tuh. Karena air kembali menyatu, maka Firaun pun dan juga bala tentaranya yang sangat-sangat banyak dan sangat kuat itu, gengs, terakhir tenggelam semuanya tanpa sisa. Dan dikisahkan juga bahwa Firaun itu sempat menyatakan bahwa dia itu percaya kepada Musa dan juga mengikuti kepercayaan Musa dan juga para pengikutnya. Tetapi itu adalah ketika nyawanya sudah berada di kerongkongan, gengs. Setelah dia itu sudah melihat hal yang terjadi di depan matanya. This is witchcraft. It must be. Oh God. Take yourself, brother. Nah, itu adalah kisah Nabi Musa dan juga Firaun itu pada zaman Nabi Musa. Karena kan Firaun ini ada banyak, gengs, ya. Jadi zaman Mesir kuno itu memang kalau penguasa atau rajanya itu disebut Firaun. Firaun itu gelarnya, tapi nama rajanya itu berbeda-beda. Jadi kira-kira siapa nih, gengs, nama raja yang meninggal ketika mengejar Nabi Musa itu kira-kira? Jadi nama Firaun saat Nabi Musa itu siapa? Nah, kalau kalian tahu siapa namanya, kalian bisa komen yang banyak di bawah. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa nama raja yang menyandang gelar Firaun pada zaman Nabi Musa tersebut itu adalah Raja Ramses II. Nah, banyaknya pendapat yang berseliweran bahwa Ramses II itu digadang-gadang adalah Firaun pada zaman Nabi Musa. Tetapi ternyata, gengs, penelitian yang telah dilakukan oleh Maurice Bucaille atau peneliti asal Prancis itu sangat-sangat mengejutkan. Maksudnya mengejutkannya itu gimana? Nah, ternyata, gengs, abis diteliti oleh si Maurice Bucaille tadi yang dari Prancis, ternyata bahwa tubuh dari Raja Ramses II itu tidak ada sama sekali mengandung garam. Nah, logikanya gini kan, gengs, kalau misalnya Ramses II itu adalah raja yang tenggelam pada zaman Nabi Musa, seharusnya dia itu kan tubuhnya itu kan setelah tenggelam dan diselamatkan, seharusnya kan tubuhnya itu mengandung kadar garam sekian persen gitu kan misalnya. Nah, ternyata tidak ada sedikit pun kadar garam di dalam tubuh Raja Ramses II. Nah, ini apa? Nah, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Firaun pada zaman Nabi Musa itu bukanlah Ramses II. Dan hasil penelitian dari Maurice Bucaille tadi menyebutkan bahwa ada satu penyebab kematian dari Raja Ramses II tadi, yaitu Raja Ramses II itu meninggal karena adanya infeksi pada mulutnya, gengs. Jadi bukan karena tenggelam. Dan kemudian diteliti lagi oleh Maurice Bucaille dan para timnya bahwa jasad Ramses II ini itu memiliki radang sendi. Radang sendi ya, gengs, ya. Dan diyakini pada dekade-dekade terakhirnya, kan dia usia Ramses II ini kan sekitar 90 tahun atau 100 tahun ketika dia wafat. Dan diyakini bahwa ketika sebelum dia wafat, itu 1 atau 2 dekadenya itu, dia tuh diyakini berjalan dengan membungkuk, gengs. Karena dia ada radang sendi gitu kan. Jadi logikanya berarti bukan dia dong yang dengan bala tentaranya ngejar-ngejar itu dan mati tenggelam, berarti bukan dia gitu kan, gengs. Terus kalau bukan Ramses II, terus siapa tuh nama rajanya? Yaitu Firaun pada saat zaman Nabi Musa. Nah, jadi pada saat penelitian oleh Maurice Bucaille dari Prancis tadi, ditemukanlah fakta bahwa teng-tereng, penasaran nggak tuh? Ayo, kira-kira siapa kira-kira nama Firaun pada zaman Nabi Musa? Nah, kemudian Maurice Bucaille menyatakan dalam buku yang ditulisnya berjudul Bible, Quran, dan Sains. Dan dalam bukunya tersebut ternyata Bucaille tadi menyatakan bahwa ada beberapa pendapat peneliti yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa nama raja yang tenggelam pada zaman Nabi Musa itu adalah Tutmose II. Ada yang mengatakan Ramses II. Ada yang mengatakan Berneptah gitu, gengs. Jadi berbeda-beda ya, gengs, dengan pendapat mereka masing-masing. Namun, Bucaille sendiri berpendapat bahwa Merneptahlah nama raja yang meninggal saat dia mengejar Nabi Musa. Dia Firaunnya gitu, gengs. Si Merneptah ini. Jadi bukannya Ramses II, tetapi anaknya Ramses II yang bernama
Merneptah. Jadi Merneptah ini adalah anak ke-13 dari Ramses II ya gengs. Karena diketahui gini gengs ya, mungkin kayak gini. Karena kan Ramses II itu kan dia pada saat berusia 23 tahun, 22 tahun gitu, dia itu menangkat anak yang namanya Musa gitu kan guys. Karena mungkin istri pertamanya itu memang tidak punya anak istrinya gitu kan guys. Nah tapi kan selirnya kan ada banyak ya gengs ya, selirnya kan ada banyak tuh. Kita kan nggak tahu berapa selir-selirnya, kan kita tahu raja itu kan banyak selirnya. Tapi istri yang pertama itu memang nggak punya anak, jadi diangkat si Musa ini, Nabi Musa ini gitu gengs. Nah anak-anaknya dari selir-selirnya itulah anak kandung dari selirnya yang mungkin yang menggantikan posisi dia, itu anak ke-13 yang bernama Merneptah. Kalau itu menurut aku ya gengs ya, ceritanya kayak gitu. Karena kalau penelitian kan dikatakan bahwa jasadnya Ramses tadi itu kan gak ada kadar garam, tapi malah jasadnya si Merneptah ini gengs yang mengandung kadar garam. Nah, Dan kemudian Maurice Bucaille menyusun laporan penelitian terbarunya, yaitu tentang penyelamatan mayat Firaun Merneptah dari laut dan proses pengawetannya. Oke guys, sekian dulu ya video Kirania Family kali ini, dan jangan lupa subscribe channel Kirania Family, dan jangan lupa juga untuk follow IG aku di Ubay Nur Hadisanti dan juga IG Kirania Family. Yuk, dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.